Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan Akademi Ali Arkam. Kita memulai kelas kita sejarah mitos nirkekerasan yang pertama tentang abolisionisme dan pasifisme Kristen. Ya, teman-teman, kapan dimulainya gerakan sosial yang berlandaskan prinsip non-kekerasan ini? Tentu sejarahnya sudah panjang ya, kalau misalnya kita lacak ke kekristenan mula-mula, atau kemudian ada juga pemikir-pemikir lainnya di dalam sejarah, eh, juga yang komunitas-komunitas religius. Tapi yang dilacak Losurdo di sini itu lebih kepada gerakan tanpa kekerasan yang kira-kira bermuncul di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1812. Nah, 1812 itu ada kondisi sosial yang seperti apa yang mengkondisikan itu? Ada reaksi atas perang Napoleonik. Jadi kalau kita mengingat sejarah di tahun 1812, waktu itu Eropa baru saja banjir darah ya karena perang yang serial sifatnya terkait dengan kemunculan Napoleon sebagai kaisar baru di Prancis pasca revolusi Prancis, dan bagaimana negara-negara Eropa lainnya yang berlandaskan tataran lama itu berusaha untuk menghancurkan Prancis secepat mungkin dan membangkitkan kembali rezim lama supaya apa? Supaya menghindari bagaimana di negara mereka masing-masing mereka juga bisa digulingkan. Jadi ada banjir darah di Eropa pada waktu itu, khususnya kalau kita ingat tahun 1812 itu Napoleon di masanya perang dengan Rusia ya. Jadi kira-kira 600.000 pasukan Napoleon itu berangkat ke Rusia dengan berjalan kaki, dan kemudian waktu pulang itu sudah lebih dari separuh yang meninggal. Belum lagi korban dari pihak Rusia. Jadi mengerikan sekali kondisi perang di masa itu, dan sangat banjir darah, sangat banyak jumlah orang yang meninggal, sehingga kita bisa melihat bagaimana orang-orang merasa terganggu dengan kenyataan itu, sehingga ada reaksi. Nah, reaksinya ini adalah dalam bentuk mencita-citakan atau mengidamkan suatu tatanan sosial politik tanpa kekerasan. Jadi di sini perbedaannya adalah orang-orang ini atau kelompok ini bukan hanya menarik diri dari kenyataan lalu hendak menjalankan prinsip non-kekerasan begitu ya, seperti komunitas-komunitas yang mengasingkan diri, oh dunia terlalu jahat, saya menyingkirkan diri lalu ingin hidup dengan damai begitu, tetapi berbeda ya, mereka mencita-citakan suatu tatanan sosial politik tanpa kekerasan. Jadi lebih aktif sifatnya. Nah, tokoh yang diambil di sini adalah David Dodge, seorang Kristen di Amerika ya. Dia menulis satu buku yang dari judulnya saja sudah menggambarkan arahnya ya, War Inconsistent with the Religion of Jesus Christ. Bahwa perang itu inkonsisten sifatnya dengan agama Yesus Kristus. Abstain termasuk partisipasi tidak langsung. Partisipasi tidak langsung. Menurut dia, orang-orang Kristen juga harus menghindari partisipasi tidak langsung yang seperti ini. Sehingga pemerintahan yang melangsungkan perang dianggap tidak menghormati hukum ilahi dan tanpa ragu akan ditentang. Kemudian terkait itu juga lalu tidak lama kemudian muncul komunitas seperti di tahun 1828 American Peace Society, lalu juga New England Non-Resistance Society. Jadi suatu komunitas yang mengkampanyekan perdamaian dan semangat non-kekerasan. Nah, ini yang akan kita lihat nantinya di dalam bab ini ya, bagaimana komunitas-komunitas ini berkembang dan menempatkan diri di dalam kenyataan sejarah yang penuh dengan konflik. Nah,
Menurut David Deutsch ini dan juga komunitas-komunitas seperti American Peace Society dan New England Non-Resistance Society, pesan Injil hanya bisa dimurnikan kembali dengan menjauhi perjanjian lama dan tema perang sucinya. Jadi kalau teman-teman ada yang cukup memahami agama Nasrani ya, itu kan di dalam Alkitabnya itu kan kalau di bagian pertamanya itu perjanjian lama namanya itu banyak cerita perang-perangnya ya dan perang suci gitu atas nama Tuhan. Nah, itu kan di dalam seri sejarah liberalisme kemarin kita sudah melihat bagaimana tema-tema seperti ini sering digunakan di dalam perkembangan liberalisme awal misalnya untuk memerangi orang-orang penduduk asli seperti Indian di Amerika dan lain sebagainya. Nah, menurut mereka Injil dan kekristenan harus dimurnikan kembali dengan menjauhi tema-tema ini dan juga kitab perjanjian lama yang penuh dengan perang. Namun menurut mereka, dan ini lagi-lagi yang membedakan mereka dengan gerakan non-kekerasan sebelumnya, kutukan atas perang dan kekerasan dalam bentuk apapun harus dikonkretkan dalam tatanan sosial. Artinya bukan cuma mengutuk, oh perang itu jahat, ya kemudian banyak kekerasan di dunia itu, tapi juga aktif bagaimana caranya supaya prinsip itu bisa established, gitu, bisa dibangun di dalam suatu tatanan sosial yang ada. Nah, kelompok yang mendukung ajaran kekerasan ini atau mengkampanyekannya, itu juga lekat dengan semangat untuk menghapus perbudakan. Jadi itu dianggap sebagai bagiannya. Makanya kalau di dalam judul dari seri ini kan, sesi ini kita tadi lihat di awal, abolisionisme dan pasifisme Kristen ya. Jadi abolisionisme itu gerakan yang memperjuangkan penghapusan perbudakan. Nah, ini jadi sepaket ya. Kelompok yang pasifis ini yang berusaha menentang perang dan kekerasan itu juga mendukung penghapusan perbudakan. Jadi kelompok ini tuh terinspirasi revolusi Prancis. Kalau di masa-masa awal revolusi Prancis itu ada semacam harapan kaum Republikan, bukan Partai Republikan Amerika ya, tapi maksudnya orang-orang yang mendukung cita-cita Republik dalam artian revolusi Prancisnya, yaitu bagaimana kekuasaan di tangan rakyat, kaum feodal dijungkir balikan, lalu lewat rakyat dengan representasinya nanti itu yang mencita-citakan ada angan-angan Republik begitu. Nah, harapan ya kelompok pendukung ide tentang Republik ini akan perdamaian abadi setelah rezim lama tumbang dan rakyat berkuasa. Jadi orang-orang ini kan percaya bahwa, wah, dulu banyak perang itu karena kita dikuasai oleh raja dan para bangsawan. Mereka sebetulnya yang ingin perang kan, rakyat aja yang disuruh ikut-ikutan. Nah, ketika rakyat nantinya berkuasa, seperti di Prancis, itu mereka mengidam-idamkan bahwa setelah ini tidak akan ada lagi perang. Nah, orang yang termasuk dari antara mereka yang percaya akan harapan ini adalah filsuf. Kemudian dalam sejarah tentu saja ini tidak terbukti ya kan, karena setelah ada republik pun ternyata perang masih banyak, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Kemudian memuncak di Perang Dunia Pertama dan Kedua di abad ke-20. Nah, ini seperti yang dikritik juga oleh Friedrich Engels ya. Harapan Republikan ini juga pernah dikritik oleh Engels dan melihat bahwa itu sebetulnya ilusi. Bagaimana janji perdamaian abadi telah berubah menjadi rentetan perang penaklukan tanpa akhir. Nah, kemudian kelompok ini juga seperti tadi disebut ya, berusaha memutus hubungan dengan motif perang suci dalam perjanjian lama yang kerap dimobilisasi para pendeta Protestan di Amerika untuk memerangi suku Indian, Prancis, dan Inggris. Jadi kelompok ini cukup radikal ya, pasifis dan abolisionis karena menentang perbudakan dan juga menentang perang. Bahkan
keradikalan mereka itu juga diakui lewat kaum pemilik budak di selatan misalnya yang menganggap mereka ini fanatik. Tetapi di balik keradikalan mereka dan cita-cita republikan, perdamaian, dan juga penghapusan perbudakan itu ternyata kalau terhadap orang suku Indian, mereka masih kurang sensitif juga ya. Ya, ini karena dianggap non-Kristen juga pada waktu itu. Kalau budak kan sudah banyak yang jadi Kristen juga. Nah, permasalahannya adalah, nah di sini, ini kita melihat satu gangguan pertama ya yang menunjukkan apa namanya gejala-gejala kontradiksi. Kita melihat misalnya ketika di tahun 1848 kemudian terjadi revolusi di Eropa yang kemudian juga salah satu hasilnya adalah kemajuan dalam agenda penghapusan perbudakan, tetapi ini terjadi melalui cara kekerasan. Nah, ternyata mereka menunjukkan kebimbangan komunitas ini ya. Jadi mereka tidak berkomentar tentang cara kekerasannya, tapi mereka memuji bahwa perbudakan penghapusan cita-cita penghapusan perbudakan itu sudah mengalami kemajuan. Jadi di sini kita melihat ada kebimbangan ya. Padahal kan penghapusan perbudakan itu terjadinya melalui cara kekerasan. Ya, jadi itu salah satu contohnya. Kemudian kasus yang lain kita juga akan melihat kebimbangan. Kasus represi di wilayah koloni dan dalam hal ini adalah di India sebagai koloni Inggris. Di India pada waktu itu kolonial Inggris menggunakan pasukan yang tentara-tentaranya dari orang-orang lokal di India namanya Sepoy. Ya. Jadi ada represi Sepoy di India yang pada masa itu kejam sekali. Nah, pertanyaannya kan adalah represi tentara di India ini menjaga keteraturan atau menerapkan kekerasan. Nah, disinilah kita bisa melihat lagi kebimbangan dari komunitas seperti American Peace Society. Jadi di satu sisi ya mereka bingung ya menolak apa namanya perbudakan atau juga mempertanyakan ya apakah kolonialisme ini bisa dibenarkan. Tetapi mereka malah lalu menuduh kaum pemberontak ini salah karena menempuh jalur kekerasan. Dan disinilah lagi-lagi kita bisa melihat kebimbangan dan kompromi. Kebimbangan ini juga bisa kita lihat ketika di Inggris, ya saudaranya di Inggris, komunitas yang serupa di Inggris yaitu London Peace Society, ini lalu justru yang mereka tentang adalah represi kolonial Inggris di India. Nah ini kan juga kekerasan kan. Jadi mau sama-sama mau anti kekerasan, tapi mau anti kekerasan yang mana? Kekerasan dari kaum pemberontak atau dari represi kolonial Inggris di India. Lalu kemudian juga di pertengahan abad ke-19 ketika lalu ada perang saudara di Amerika yang isu penentunya adalah soal pembebasan kaum budak. Nah, ini kan juga menimbulkan dilema bagi mereka. Di satu sisi mereka ingin menghapuskan perbudakan, tapi di sisi lain menentang kekerasan. Bagaimana lantas mereka menilai perang saudara di Amerika, pembebasan kaum budak melalui perang, kekerasan? Bisakah seorang pemegang prinsip non-kekerasan berdiam diri dan bersikap pasif ketika ekspansi praktik perbudakan tengah berlangsung masif? Nah, salah satu tokoh lain dari gerakan non-kekerasan ini di Amerika, Charles Stearns, menganggap bahwa prinsip non-kekerasan itu melarang hilangkan nyawa manusia. Tapi para pemilik budak bukanlah manusia, bukanlah ciptaan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk jadi seperti pemilik budak itu. Nah, di sini kan kita bisa melihat ya, ini dari seorang yang mengajukan prinsip non-kekerasan. Tetapi di sini kita bisa melihat dia jatuh kembali ke dalam
strategi yang justru sering digunakan oleh kelompok yang dia kritik, ya kan, yang mendehumanisasi musuh begitu. Ini kan jadi seperti strategi yang sering digunakan dalam perang suci yang justru mereka tolak tadi, mereka berusaha hindari. Jadi ada proses dehumanisasi musuh. Musuh dianggap tidak sama manusiawinya dengan kita, sehingga kekerasan bisa dilegalkan. Dan ini terbukti di dalam Perang Saudara di Amerika, ternyata kaum pasifis justru sangat menolak kompromi atau ampunan terhadap pihak selatan yang kalah. Jadi kita bisa melihat di sini betapa dilematisnya prinsip ini dan juga khususnya dalam praktiknya dalam sejarah. Lalu kemudian ada juga tokoh seperti William L. Garrison ya, yang menurut Losurdo bisa dianggap sebagai tokoh paling terkenal dari gerakan penghapusan perbudakan dan non-kekerasan. Garrison ini menentang Stern Study yang mendehumanisasi musuh, juga menentang mereka yang pro perang melawan selatan. Menurut dia, dehumanisasi musuh berarti menjadi seperti mereka dan mengkhianati prinsip non-kekerasan. Tetapi di sini kita melihat lagi-lagi ya kebimbangannya. Di satu sisi si Garrison ini mendukung revolusi Amerika tahun 1776 yang tentu saja melalui kekerasan, melalui perang. Tapi di sisi lain dia menentang pemberontakan budak selatan. Dan kebimbangan, kontradiksi, ambivalensi ini semakin kelihatan dalam suatu contoh kasus, misalnya penghukuman atas John Brown, seorang pemimpin pemberontakan budak yang gagal. Nah, di sini si Garrison mendukung penghapusan perbudakan lewat jalan damai, lewat nalar dan nurani, namun mendoakan kesuksesan pemberontakan budak. Nah, di sini kita bisa melihat kontradiksinya sangat aneh ya, dan kelihatan sangat bimbang. Di satu sisi dia mendukung penghukuman atas John Brown karena ya kan melakukan pemberontakan lewat kekerasan. Tapi di sisi lain dia sendiri juga sebetulnya ingin mendukung penghapusan perbudakan. Cuma menurut dia sebaiknya berlangsung lewat jalan damai, lewat nalar dan nurani yang diperbarui. Tetapi di sisi lain dia sendiri berharap meskipun tidak mendukung ya, berharap bahwa pemberontakan budak bisa sukses. Nah, ini kan kita melihat ya kebimbangan yang sangat banyak muncul dari seorang yang sangat mempertahankan prinsip non-kekerasan. Lalu juga Henry David Thoreau yang populer sekali juga di Amerika Serikat sampai hari ini. Bedanya dia tidak mengasosiasikan diri dengan gerakan pasifis, dan kalau yang tadi itu banyak didominasi semangat Kristen, yang Thoreau ini ekspresinya lebih sekuler. Dia mendukung perlawanan terhadap perang dan perbudakan. Dan kalaupun mau revolusi, menurut dia revolusi itu sebaiknya bukan lewat pemberontakan bersenjata, tapi pembangkangan sipil, penolakan atau civil disobedience. Jadi bahwa rakyat rame-rame menolak untuk taat pada pemerintah begitu. Lalu juga kita bisa melihat dia mendukung supaya perbudakan dihentikan. Tetapi di sisi lain, sini kita melihat dilemanya. Ketika berhadapan dengan isu Meksiko, dia mendukung supaya Meksiko ini diperangi. Lalu juga dia mendukung dalam konteks tertentu ya, misalnya Meksiko ini perang ya, kalaupun perang harus dilakukan, dan perang itu diakui, hasilnya akan lebih buruk, hasilnya akan sangat buruk ya, harus ada banyak korban yang berjatuhan. Nah, dia menganggap itu tetap bisa dibenarkan karena kesalahan pemerintahlah maka penawarnya lebih buruk daripada kejahatannya. Jadi yang salah adalah
pemerintahnya yang sampai harus sehingga perang itu sampai harus terjadi. Nah, di sini kan kita melihat ya bagaimana ada kebimbangan, ambivalensi, dan kontradiksi. Nah, yang terakhir adalah Angelina Grimke, seorang dari tradisi Quaker, ya, tradisi dalam kekristenan yang juga kental dengan semangat anti kekerasan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana dia bernalar ya. Meski pencurahan darah manusia adalah keji, namun kekalahan korban tak berdaya hingga menjadi budak lebih keji lagi. Dalam kasus ini, seseorang harus memilih dua kejahatan, dan yang bisa kita lakukan hanyalah memilih yang kurang jahat atau lesser evil. Saya sudah putus asa bahwa keadilan dan kemanusiaan akan menang tanpa pertumpahan darah. Perang sementara lebih baik daripada perbudakan permanen. Nah, di sini kita bisa melihat juga ya, seseorang yang dari tradisi yang sangat mendukung prinsip non-kekerasan dan berusaha menghindarkan diri dari perang, tetapi juga mendukung perang ya, meskipun di sini dia bilang perang sementara lebih baik daripada perbudakan permanen. Perang sebagai lesser evil atau tetap sebelumnya yang mendehumanisasi lawan ya. Jadi kekerasan di sini dia lihat sebagai sesuatu yang terelakkan dan musuh bukannya dia dehumanisasikan. Meskipun di sini kalau kita mengatakan lesser evil, nah ini juga bisa dipertanyakan ya, karena paradoksnya adalah lesser evil di dalam konteks perang saudara di Amerika itu memakan nyawa orang Amerika lebih daripada korban total Perang Dunia Pertama dan Kedua. Karena Amerika meskipun berpartisipasi di Perang Dunia Pertama dan Kedua, itu kan dia sebagai pemenang ya, dan tidak terjadi di tanahnya sendiri. Ya, korban di Perang Saudara Amerika ini lebih banyak daripada korban total Perang Dunia Pertama dan Kedua. Sehingga kan bisa dipertanyakan juga ya, seberapa lesser evil-nya. Nah, itu teman-teman. Jadi di dalam bab pertama ini kita bisa melihat bagaimana ada tokoh-tokoh yang mendorong prinsip non-kekerasan, tetapi kita bisa melihat dalam sejarahnya ketika dipertemukan dengan event-event sejarah seperti 1848, revolusi, penghapusan perbudakan, lalu kemudian juga perang saudara di Amerika, kita bisa menemukan ada kebimbangan-kebimbangan, dan ini menunjukkan bahwa mestinya menjadi pertanyaan bagi kita, ada problem apa di balik konsep seperti non-kekerasan. Jangan lupa untuk terus dukung Akademi Ali Arkham dengan subscribe, like, follow, komen, add, dan share di media sosial Akademi Ali Arkham, ada YouTube, Instagram, dan juga Facebook.